Nama budaya, salam kebajikan, dan berbicara dengan bahasa apa yang terjadi saat ini yang dilakukan oleh beberapa pengamat demokrasi. Harapan kita adalah mereka yang menolak anti ternyata kita benar-benar untuk menjalani cacat secara hukum benar-benar. Jadi kita meminta juga kepada para penegak hukum dalam hal ini kejaksaan Kabupaten Bekasi untuk menyelidiki, untuk melakukan investigasi atas terbitnya SHGB tersebut kawan-kawan. Setuju kawan-kawan? Kawan-kawan, saat ini kondisi laut di Tarumajaya sendiri seperti apa sih, Bang, yang Abang tahu? Yang kita tahu, kita itu melihat itu sekarang itu ada transparansi di Bumi ATR. Itu aplikasi yang dikeluarkan oleh kementerian untuk melihat keseluruhan wilayah Indonesia terbit semua produk-produk BPN. Salah satunya hampir 400 hektar di sana. 400 hektar itu luas yang sampai menjorong laut. Nah, artinya dalam hal ini kita harus datang kembali untuk menanyakan terkait tadi kami serahkan salah satunya bukti yang produk itu dikeluarkan oleh BPN, seperti itu. Bang, yang kita ketahui saat ini kan ada hanya 198. Saat Abang datangnya sini memang luasnya itu hampir 400 hektar yang sudah tersertifikasi apa gimana, Bang? Yang sudah bersertifikasi. Bisa terbitnya SHM dan SHGB atas nama perusahaan dan hak milik perorangan, apakah riwayat silsilah atau warkah laut atau tanah tersebut jadi milik pribadi atau gimana itu sih, Pak? Nah, tadi sudah disampaikan mengenai penerbitan sertifikat, apakah di laut atau tidak di laut. Teman-teman sudah melihat di Bumi ATR, itu sudah kelihatan dan sudah dilaporkan ke Pak Menteri dan sudah disampaikan di dalam RDP DPR. Ternyata ada 2 desa yang tadi ada di Bumi ATR, satu di desa Segerajaya, yang mana diindikasikan terbit hak milik. Namun setelah dicek, benar ada hak milik terbit tahun 2021 atas nama 64 orang dengan luasan kurang lebih 11 hektar dengan jumlah 81 bidang. Namun terbitnya itu di perkampungan.
di darat. Pada bulan Juli 2022 untuk 89 bidang tadi dengan jumlah 64 orang dengan luasan 11 hektar dirubah secara ilegal, tidak sesuai prosedur pendaftaran tanah, menjadi atas nama total 14 orang, lokasinya menjadi di perairan, di laut, dan luasnya menjadi 72 hektar. Terkait persoalan tersebut, saya selaku kepala kantor pada tanggal 20 Desember 2024 sudah menyurati Inspektorat Jenderal dalam rangka meminta diinvestigasi. Karena kalau tidak sesuai prosedur, berarti secara hukum tidak sah. Untuk membuktikannya, saya sudah menyurati dan meminta tim investigasi dari Inspektorat. Kami sudah mendapatkan surat jawaban, akan ada permintaan data dan keterangan ke Kabupaten Bekasi, mudah-mudahan minggu depan, supaya nanti hasilnya jelas akan kita sampaikan, sehingga terang benderang mengenai tadi 89 sertifikat yang terbit di darat dipindahkan secara tidak sesuai prosedur. Maka kan pada saat itu kan terjadi perubahan, itu kan melalui program PTSL ya, gitu ya program. Penerbitan awalnya yang PTSL, perubahannya kita nggak tahu, lagi nunggu nih investigasinya. Saat itu sendiri tidak melakukan pengecekan melalui juru ukur atau gimana itu Pak Kakang? Sampai akhirnya terbit di lahan. Penerbitannya saya tegaskan di PTSL 2021 itu masih di darat, di perkampungan, bukan dekat-dekat situ. Memang satu desa tapi di perkampungan. Namun Juli 2022 tiba-tiba data berubah. Makanya Pak Menteri bilang ada oknum yang harus diinvestigasi, dan kami sudah menyurati pada tanggal 20 Desember 2024 sebelum ini jadi viral. Sudah, kita tunggu hasilnya. Jadi tidak disebutkan, jangan disebutkan PTSL terbit di laut, bukan. Gitu loh, justru kita kaget kok jadi di laut. Nah, makanya karena kami kaget, ya kami cek data, kami surat di Inspektorat, coba dicek nih. Berarti ada dugaan, ada oknum yang bermain apa itu? Ini biar dicek sama Inspektorat. Jadi saya sudah surati tanggal 20 Desember 2024, kenapa data itu pindah? Supaya dicek. Karena kami tidak pernah menerbitkan di sana, yang terbitnya di darat, perkampungan. Kok dicek menjadi di sana? Ternyata pas dicek awal, dilihat itu terjadi kurang lebih Juli 2022. Nah, ini lagi dipastikan. Investigasi. Dan itu kita punya lembaga kredibel, Inspektorat Bidang Investigasi untuk melakukan hal itu. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.